Purwokerto, 9 Januari 2025, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Banyumas menggelar rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pilkada Banyumas tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Aston dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pasangan calon, tim sukses, perwakilan partai politik, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan awak media. Rapat pleno ini menandai tahap akhir dari proses Pilkada Banyumas 2024, di mana KPU secara resmi mengumumkan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan melalui keputusan final. Dalam suasana penuh hikmat, pasangan calon terpilih Sadewo Trilastiono dan Dwi Asih Lintarti ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyumas. Acara ini juga menjadi simbol dari komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang transparan, jujur, dan adil di Kabupaten Banyumas. Dengan berakhirnya rapat pleno ini, diharapkan pasangan terpilih dapat segera menjalankan amanah rakyat Banyumas menuju kemajuan daerah yang lebih baik. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Ibu Rosinatun Hasanah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Banyumas, Bapak Iwanuddin Iskandar, matur nuwun sudah hadir langsung Bapak. Yang kami hormati Kapolresta Banyumas yang pada pagi hari ini diwakili oleh Pak Amjad, matur nuwun. Yang kami hormati Komandan Kodim 0701 Banyumas yang pada pagi hari ini diwakili oleh Pak Rafiq. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Subagio SPD, matur nuwun sudah berkenan hadir Bapak. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto atau yang mewakili Pak Fendi, matur nuwun. Yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas Bapak Agung Sutranggono, matur nuwun langsung hadir ya Bapak. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Ibu Asrotun Mugiastuti, matur nuwun sudah hadir. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas beserta jajaran. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Andes Sadewo Trilastiono dan Ibu Dwi Asih Lintarti selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih. Yang kami hormati pimpinan 18 partai politik peserta pemilu. Yang kami hormati kolega kami, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, matur nuwun hadir lengkap pada pagi hari ini. Yang kami hormati pula tim pendukung dan relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas. Yang kami hormati Ketua Lembaga Pemantau Pilkada dari Perisai Demokrasi, Gerakan Pemuda Marhanis, GMI dan JPPR. Yang kami hormati dan kami banggakan Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banyumas hadir lengkap pada pagi hari ini. Dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan media, ada 43 media yang menjadi media partner KPU Kabupaten Banyumas, matur nuwun sudah meliput kegiatan rapat pleno pada pagi hari ini. Yang kami cintai dan kami banggakan pemirsa masyarakat Banyumas yang menyaksikan langsung via kanal YouTube KPU Kabupaten Banyumas, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir
dalam kegiatan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, kita baru saja menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas pada tanggal 27 November 2024. Dan alhamdulillah mulai dari tahapan persiapan sampai dengan penyelenggaraan dapat berjalan dengan lancar. Hingga pada pagi hari ini sampailah kita pada tahapan akhir pilkada, yaitu penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih. Bapak Ibu hadirin sekalian, sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 1 PKPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dengan memperhatikan surat dinas Ketua KPU RI nomor 24/PL.07/SD/06/2025 tanggal 6 Januari tahun 2025 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 bahwa KPU kabupaten yang daerahnya tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dan tidak terregister dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik atau biasa disebut dengan EBRPK agar melaksanakan penetapan pasangan calon terpilih 3 hari setelah surat KPU terbit, yang mana terbit surat KPU pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Kemudian berdasarkan EBRPK yang disampaikan dalam surat Mahkamah Konstitusi nomor 98-AP.00.05-01-2025 kepada KPU RI tidak terdapat permohonan hasil pemilihan untuk Kabupaten Banyumas. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari tahun 2025 KPU Kabupaten Banyumas menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih pada pilkada tahun 2024. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula izinkan kami atas nama KPU Kabupaten Banyumas mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas tahun 2024 ini lancar dan aman. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Banyumas atas dukungan yang luar biasa kepada kami dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas tahun 2024, baik dari sisi anggaran maupun dukungan fasilitasi teknis yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Banyumas sampai ke jajaran badan ad hoc di bawah. Organisasi perangkat daerah Kabupaten Banyumas, para camat, para kepala desa, lurah, ketua RT, RW, dan juga Linmas, rekan-rekan media, dan masyarakat Banyumas yang sudah berpartisipasi dalam pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih khususnya kepada garda terdepan penyelenggara Badan Ad Hoc Pilkada tahun 2024, kepada 135 orang PPK di tingkat kecamatan, 995 orang PPS di tingkat desa atau kelurahan, 18.550 orang di tingkat TPS, juga 5.195 orang petugas pemutahiran data pemilih yang sudah berjibaku menyiapkan seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2024 hingga berjalan dengan lancar. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih yang akan segera ditetapkan pada pagi hari ini juga dapat menjalankan amanah rakyat Banyumas dengan baik.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan penjabat Bupati Banyumas Bapak Iwanuddin Iskandar SHM. Kami persilakan. Lebih tinggi saya coba Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang sangat saya hormati tentunya seluruh Mbak Taufik dan tim dari KPU Kabupaten Banyumas yang luar biasa. Kemudian setelah penyelenggara kegiatan pada hari ini, saya menyapa sahabat saya Pak Bagio, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, beserta Forkopimda, ataupun yang hadir pribadi maupun yang diwakilkan, dan tentunya dari Bawaslu juga terima kasih luar biasa, dan seluruh unsur ketua maupun yang mewakili partai pengusung atau ini ya saya anggap semuanya semua partai, pimpinan partai Kabupaten Banyumas yang tamu pada hari ini, terima kasih. Kemudian khusus untuk ini yang dulu-dulu para PPK yang luar biasa, ada semua luar biasa, dan tentunya ini adalah calon pemimpin Kabupaten Banyumas yang nanti secara kolektif kolegial Pak Dino dan Bu Lintarti akan membawa berkah pemerintahan, membawa berkah masyarakat Banyumas untuk memenuhi kekurangan dan mengawal seluruh berkaitan dengan pembangunan kesehatan masyarakat yang saya hormati. Sekali lagi applause untuk Pak Sadewo dan Bu Lintarti. Tentunya bersama Ibu dan Bapak, selamat. Ini sudah ditetapkan, Dok? Sudah ditetapkan belum? Sebentar lagi ya, masih calon ya, masih calon. Ya, masih calon, nah habis ini ditetapkan. Dan seluruh masyarakat Banyumas maupun masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia yang menyaksikan melalui Zoom, inilah proses kinerja KPU tentunya dan Bawaslu dan semua tim termasuk Forkopimda yang luar biasa, sehingga proses pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas pada tanggal 27 November 2014 berjalan dengan baik, kondusif, dan tentunya menghasilkan kualitas kepala daerah yang bermutu. Semua saya applause untuk kalian semua. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, sekali lagi terima kasih jajaran KPU, dan tentunya mendukung itu sudah kewajiban kita, Mbak, karena kita juga diberikan amanah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pilkada semaksimal mungkin, baik pendanaan, kemudian fasilitas-fasilitas apa. Beberapa kali Mbak Taufik telepon-telepon dengan saya dan sebagainya, kemudian setelah itu saya juga ngecek kepastian kotak-kotak suara dan sebagainya, serta kami dan Forkopimda kemarin keliling-keliling juga ya, Pak Kajari ya, kita ke TPS-TPS, dan ternyata kinerja teman-teman KPU tentunya juga diawasi oleh Bawaslu sudah sesuai dengan harapan masyarakat Banyumas, harapan kami juga di unsur pemerintahan. Kemudian untuk rangkaian kegiatan sampai nanti ditetapkannya, kalau ada kekurangan-kekurangan yang dianggap untuk diperbaiki, tentunya untuk evaluasi ke depan. Karena kenapa? Karena bagi kami yang paling penting adalah bagaimana demokrasi, pesta demokrasi yang ada di Banyumas itu berjalan dengan baik, lancar, dan dalam koridor undang-undangan. Dan alhamdulillah sekali saat ada pemilihan pun
Saat ada pilkada pun, saat pencoblosan tanggal 27, di awal-awal saya juga ikut deg-degan. Kenapa ikut deg-degan? Karena memang saat itu gerimis. Saat itu gerimis. Kenapa? Karena kami memohon agar partisipasi masyarakat untuk mencoblos dapat berjalan semaksimal mungkin. Dan saya anggap, berapa persen kita? Nah, 69% menurut saya di atas 60 sudah sangat luar biasa. Artinya, secara aklamasi, pengakuan terhadap proses ini berjalan dengan baik, dan pengakuan masyarakat terhadap bupati dan wakil bupati terpilih adalah pengakuan yang hakiki. Terima kasih. Pak Dewo, Bu Lindarti, saya titip pesan betul. Kita memang mempunyai 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Dan karena posisi kami itu sebagai penjabat mengantar segala urusan-urusan kewajiban yang ada di Kabupaten Banyumas, juga proses pilkada ini, saya titip pesan betul untuk memenuhi apa yang jadi janji-janji kampanye Bapak dan Ibu. Dan kami pun sudah mengantar melalui RPJMD yang saat ini sesuai dengan apa yang ada di dalam visi misi Bapak Ibu. Kemudian kami pun ya dengan para teman-teman dari Sekda, asisten, kepala OPD, camat, kades, lurah siap mendukung program yang ada di Pak Dewo dan Bu Lindarti. Dengan harapan bahwasanya, sekali lagi, dan harapan bahwasanya Banyumas lebih sekali untuk menjadikan ikon bahwasanya Banyumas selama ini yang sangat, sekali lagi, yang sangat kondusif, sangat bagus, sangat maju, tentunya akan melesat di bawah pimpinan Bapak dan Ibu untuk masyarakat Banyumas. Dan ya, fokus untuk beliau. Dan segala kesulitan yang ada di Banyumas itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana peran masyarakat, peran OPD, peran camat, dan yang paling penting lagi ada dukungan dari pihak lain, baik itu akademisi maupun pihak-pihak lain, sangat menenteramkan hati pemimpinnya, baik itu bupati maupun wakil bupati. Kenapa? Karena semua masukan yang ada di kita sifatnya solutif, juga korektif. Artinya segala masukan masyarakat yang bersifat solutif, korektif, tolong itu dijadikan acuan Bapak, pertimbangan Bapak dan Ibu untuk membuat pemerintahan menjadi lebih baik. Dan kami pun secara pribadi, karena saya sudah pernah minum air Banyumas dan di Brebes, tentunya secara pribadi saya akan membackup sepanjang itu untuk kesejahteraan masyarakat Banyumas, dan saya pun akan membackup segala urusan yang berkaitan dengan kewenangan kami semata-mata untuk kebaikan Banyumas yang akan datang. Sampaikan salam kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas, Bu Rofi dan teman-teman, kepada tim yang saat ini tidak hadir karena sakit atau berhalangan. Ucapan terima kasih kami atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, dan juga sampaikan kepada pemerintah provinsi dan ini KPU provinsi atas kerjasamanya dengan kita, sehingga proses pilkada yang ada di sini baik gubernur maupun wakil gubernur dan terutama bupati dan wakil bupati yang saat ini akan ditetapkan berjalan dengan baik, damai, kemudian lancar, tidak kurang apapun. Selamat bekerja, sahabat saya Pak Dewo, Bu Lindarti. Selamat berjuang untuk sejahtera masyarakat Banyumas. Selamat untuk melakukan aktivitas sebaik-baiknya sesuai dengan janji-janji Bapak dan Ibu untuk Banyumas yang lebih baik. Tentunya saya yakin ini ada teman-teman dari partai politik yang punya perwakilannya, sekali lagi yang punya perwakilannya di legislatif, akan memberikan kontribusi terbaik, baik itu politik anggaran, karena ada fungsi budgeter, kemudian ada pengawasan juga, kemudian yang terakhir adalah fungsi-fungsi regulasi yang akan membuat Banyumas lebih sejahtera, lebih melambung, dan lebih hebat ke depannya. Terima kasih semuanya, salam hormat, sekali lagi salam kerja, sahabat kami, Mas Dewo dan Mbak Lindarti. Semoga Banyumas berkah di bawah
pimpinan Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas tahun 2024 dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Banyumas, yang kami hormati Kapolresta Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0701 Banyumas atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Bapak PJ Sekda Kabupaten Banyumas atau yang mewakili Kabupaten Banyumas, Ketua dan LO Tim Pemenangan Pasangan Calon Sadewo Lintarti, Ketua yang kami hormati Ketua Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas, yang kami hormati wartawan media cetak dan elektronik, yang kami hormati Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas serta hadirin yang berbahagia. Terus kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat bersama-sama hadir di Hotel Aston Purwokerto untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024. Berdasarkan ketentuan pasal 540 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan 57 ayat 1 dan pasal 74 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Selanjutnya, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 24-PL-01-ST-06-2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Banyumas pada hari ini
Kamis tanggal 9 Januari 2025 bertempat di Hotel Aston Purwokerto melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 dengan mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian hadirin yang berbahagia. Pada saat ini telah hadir dan telah menandatangani daftar hadir 5 orang anggota KPU Kabupaten Banyumas, Bawaslu Kabupaten Banyumas, pimpinan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Banyumas, serta para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelum acara saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada rekan-rekan anggota KPU Kabupaten Banyumas, apakah setuju apabila saat ini diadakan rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024? Setuju ya? Baik, terima kasih. Dengan demikian, saya akan membuka rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 saya dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum rapat pleno ini dimulai, akan dibacakan terlebih dahulu tata tertib rapat pleno terbuka yang akan dibacakan oleh anggota KPU Kabupaten Banyumas kepada Saudara Sufi Sahlan Ramadan selaku anggota KPU Kabupaten Banyumas Divisi Sosdikbud Parmas dan SDM. Kami persilahkan. Tata tertib rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024. 1. Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 bersifat terbuka dan dapat disiarkan secara langsung. 2. Selama kegiatan berlangsung, perangkat telekomunikasi dimatikan atau dapat diatur dalam mode hening agar tidak mengganggu jalannya rapat pleno. 3. Pimpinan rapat pleno dapat melakukan skor terhadap jalannya rapat pleno penetapan yang disampaikan kepada peserta rapat. 4. Rapat pleno peserta rapat pleno hadir sesuai waktu yang telah ditentukan. 5. Peserta rapat pleno mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh KPU. 6. Peserta rapat pleno wajib berlaku tertib, sopan, dan santun selama berlangsungnya rapat pleno penetapan. 7. Peserta rapat pleno dapat melakukan interupsi setelah proses pembacaan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih selesai dilaksanakan. 8. Peserta rapat pleno yang tidak mematuhi tata tertib ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari ruang rapat. 9. Lembaga atau instansi pemerintah dan pemantau yang hadir menggunakan tanda pengenal. 10. Bawaslu dapat menyampaikan keberatan atau pendapat setelah mendapatkan izin dari pimpinan rapat pleno. 11. Pewarta yang hadir dilarang mengganggu berlangsungnya rapat pleno penetapan. Sekian. Baik, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara yang akan disampaikan oleh Saudara Sidik Fatoni, anggota KPU Kabupaten Banyumas
Divisi Teknis Penyelenggaraan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara nomor 09-9-7-BA-3302-2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun pemilihan 2024. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih Kabupaten Banyumas dalam pemilihan tahun 2024. Pelaksanaan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas disaksikan oleh pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Banyumas, serta diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 55 dan pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas pasca surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi nomor 98-AP.00-05-01-2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal keterangan perkara PHPU pada tahun 2024 yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa tidak ada permohonan perselisihan pemilihan. Dan berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 24-PL-7/SD-06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal penetapan pasangan terpilih calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak tahun 2024 serta berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebagaimana yang tercantum pada formulir model D hasil Katwel KWK bupati atau wali kota, maka dengan ini menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih Kabupaten Banyumas dalam pemilihan tahun 2024 adalah pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Andes Haji Sadewo Trilastiono MM dan Dwi Asilintati dengan perolehan suara sebanyak 540.554 atau suara sah dalam persentase adalah 59,44% dari total suara sah. Demikian berita acara ini dibuat dan masing-masing ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyumas pada hari ini tanggal 9 Januari 2025. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas dalam pemilihan tahun 2024. Untuk ini kepada Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Banyumas berkenan menuju meja penandatanganan. Disaksikan oleh perwakilan partai politik pengusul dan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Penandatanganan selanjutnya oleh Bapak Yasin Suryantari, anggota KPU Kabupaten Banyumas.
selanjutnya oleh Bapak Sigit Saponi, anggota KPU Kabupaten Banyumas. Dan selanjutnya oleh Bapak Suci Sana Ramadan, anggota KPU Kabupaten Banyumas. Penandatanganan terakhir oleh Bapak Aziz Penanda, anggota KPU Kabupaten Banyumas. Penandatanganan selesai, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Nomor 08 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024. Ke-1, menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024 nomor urut 1 Bapak Dr. Randes Haji Sadewo Tri Lastiono MM dan Ibu Dwi Asih Lintarti dengan perolehan suara sebanyak 540.544. Mohon maaf, 540.554 suara atau 59,44% dari total suara sah. Sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas periode tahun 2024 dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Banyumas tahun 2024. Kedua, penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 pukul 11.00 WIB. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 9 Januari 2025. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Rofinatun Hasanah ditandatangani. Selanjutnya penyerahan berita acara dan salinan keputusan KPU Kabupaten Banyumas tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024. Kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024, Bapak Dr. Randes Sadewo Tri Lastiono MM dan Ibu Dwi Asih Lintarti. 2. Partai politik pengusul perwakilan Dr. Budi Setiawan. 3. Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Subagio SPD MSI. Dan 4. Ketua Bawaslu Kabupaten anggota KPU Kabupaten Banyumas. Penyerahan pertama kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Banyumas tahun 2024.
Penyerahan selanjutnya kepada perwakilan partai politik pengusung. Penyerahan selanjutnya kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Dan penyerahan terakhir kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas. Baik, penyerahan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, akhirnya dengan mengucap puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 telah selesai dan kami nyatakan ditutup. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU Kabupaten Banyumas akan mengumumkan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 agar dapat diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, bahwa selambat-lambatnya 1 hari sejak ditetapkan keputusan KPU Kabupaten Banyumas dalam rapat pleno ini, KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Banyumas. Akhirnya kami menyampaikan selamat kepada pasangan calon terpilih dan partai politik. Kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu hadirin semua dan mohon maaf segala kekurangan dan kehilafan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sekiranya nggak menyambut, tiba-tiba disuruh sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, yang saya banggakan, sahabat saya, PJ Bupati Banyumas, Mas Iwan, Mas saja ya benar. Sahabat saya, Mas Bagio, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Forkominda, Pak Amjad, Mawel Kapolres, Pak Dadi Perwakili, Pak Kajari Banyumas, Dadi Pribadi, Matur Nuwun, Mas Prengki, matur nuwun, para pengadilan, dan yang saya hormati tentunya wakil saya kalau di kantor, karena pasangan saya di kantor dengan di rumah berbeda. Kalau yang di sini digandeng nanti suaminya pasti marah-marah. Dia mantan pemain bola, atlet yang tempiling mesti bahaya. Ibu bapak hadirin, Ketua KPU beserta anggotanya yang telah bekerja keras. Tepuk tangan luar biasa buat KPU Banyumas, teman-teman Bawaslu beserta seluruh jajarannya yang telah mendukung proses pilkada dari mulai awal sampai dengan selesai tanggal 27 November dan penetapan hari ini semuanya berjalan aman dan lancar di Kabupaten Banyumas. Dan hadirin, seluruh 18 partai pengusung yang telah mengusung saya dan Bu Lintarti, ini sudah selesai tapi guyon sedikit nggak apa-apa. Kalau teorinya itu harusnya 90% ya. Tapi dalam prakteknya 59,44%, tidak apa-apa.
Saya dan Mbak Litati berkomitmen begitu kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas, kami adalah Bupati dan Wakil Bupati untuk 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan dengan penduduk 1,8 juta lebih. Insya Allah ke depan saya dan Bu Litati akan mengemban amanah, akan mencoba merealisasi apa yang kami janjikan dalam visi misi kami, tentunya dengan dukungan teman-teman dari legislatif dan semua partai pengusung. Harapannya Banyumas ke depan semakin kondusif, dan mohon maaf, nggak apa-apa ya Pak PJ, ini situasinya dibikin cair saja. Saya dan Mbak Lin izin Pak PJ, seizin Pak Ketua DPRD sudah mulai mencuri start pendekatan ke beberapa kementerian. 3 hari yang lalu saya sudah ketemu dengan Menteri PU, dan insya Allah Pak Menteri, Pak Dodi dan Pak Wamen hari Minggu datang ke Banyumas untuk meninjau beberapa lokasi yang kita usulkan. Itu tentunya support dari Ketua DPRD dan Pak PJ Bupati. Harapannya ke depan kita tidak bisa mengandalkan uang dari APBD saja, karena APBD kita terbatas dan kita harus pandai-pandai bukan mensiasati, tetapi melakukan pendekatan-pendekatan ke pusat agar aliran dana-dana dari pusat bisa mengucur ke Kabupaten Banyumas, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Banyumas, baik yang mendukung maupun tidak mendukung saya. Karena semua masyarakat sekarang adalah sudah menjadi warga Kabupaten Banyumas yang harus diayomi oleh saya dan Ibu Litati. Itu saja dari saya, lebih kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebetulnya sama dengan Pak Dewo tadi apa yang saya sampaikan. Saya hanya menegaskan aja, yang terhormat Bapak PJ, yang terhormat Bapak Ketua DPRD, yang saya hormati semua KPU Banyumas dan juga Forkompimda yang dalam hal ini juga hadir semuanya, juga ketua partai politik yang hadir pada hari ini, juga relawan, tak lupa juga tim pemenangan serta para BPK dan juga wartawan-wartawan yang pada pagi hari ini hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menyaksikan dan melaksanakan rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Banyumas. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali dan alhamdulillah pilkada sudah berakhir dan sudah ditetapkan. Semoga kita berdua ke depan akan bekerja lebih maksimal agar Banyumas lebih aman, tentram, dan juga sejahtera. Kemudian terima kasih sekali kepada semua pihak yang telah bersama-sama melaksanakan pilkada dengan aman, damai, tidak ada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan ke depan juga sampai pelantikan dan sampai 5 tahun depan Banyumas akan lebih damai, aman, dan sentosa. Saya juga mohon kepada semua pihak, terutama kepada Ketua DPRD, kerjasamanya kita nanti ke depan kita tetap minta disupport, teman-teman partai politik juga kita minta arahan, bimbingannya, terutama kepada Pak PJ, karena saya baru, kalau Pak Sadao mungkin sudah pernah menjabat sebagai wakil, sudah tahu persis liku-likunya kalau saya
baru taraf belajar. Jadi mohon doanya Pak Ketua Dewan juga mohon arahannya, bimbingannya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan foto bersama Ketua dan anggota KPU Kabupaten Banyumas, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kemudian pejabat Bupati Banyumas, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyumas. 1, 2, 3. Cukup? Selanjutnya untuk sesi kedua, Pilkada Banyumas. 1, 2, 3. Cukup? Baik, untuk sesi Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi dengan KPU melayani tangan berada di sebelah kiri. 1, 2, 3. Aku tadi tanya Ayu. Aku belum sumpah. Tanya Agum. Beli aku mau beli suruh dia tanya yang mana. Terus dia jawab yang 67.000. Apa sih? Kemarin sudah mengamankan semua ya. Gua menggoet ya. Saya dolan anjang sana ke beberapa kementerian memang. Ke Kemenaker, saya sudah ketemu dengan Wamenaker. Kita kan punya BLK. Itu kan dibutuhkan sekali. Kita mau meminta support anggaran dari Kemenaker untuk membesarkan BLK. Itu kan untuk melatih tenaga kerja yang siap pakai. Kelihatannya welcome. Saya sudah ketemu dengan Pak Wamen ya, Pak Immanuel Baniser, sahabat saya. Kemudian kemarin 2-3 hari yang lalu ketemu dengan Pak Dodi Menteri PU sama anggota Komisi 5 ya, Mas Yanuar. Beliau malah saya ajak untuk ke Purwokerto, katanya hari Minggu mau ke Purwokerto. Pak Menteri beserta rombongannya, Wamen, Dirjen Bina Marga, kemudian Cipta Karya mungkin ya, mau dibawa ke sini hari Minggu. Ya, mudah-mudahan itu salah satu terobosan-terobosan membina, membuat sinergitas hubungan dengan pemerintah pusat. Itu untuk melihat apa Pak hari Minggu itu? Rencananya ada ruas jalan di Banyumas yang rusak 7 km ya. Kemudian dibantu, saya minta bantuan untuk Masjid Raya. Yang dulu katanya Masjid Raya namanya 1000 bulan tapi belum belum diputuskan namanya. Karena ini jok ya, guyon, 1000 bulan makanya dananya nggak cukup-cukup. Nanti selesainya nunggu 1000 bulan. Kalau diganti 12 bulan aja gimana? Itu guyonnya kemarin begitu. Kemudian bukan kebetulan, ini ada musibah ya, jembatan gantung di Pati Raja Noto. Itu putus, itu juga kemarin akan ditinjau. 3 itu yang kita prioritaskan. Mudah-mudahan bisa. 100 hari dikebut itu. Saya nggak punya, saya di dalam misi nggak punya program 100 hari. Saya hanya kepingin membuktikan dalam 5 tahun saya dengan Bu Lintarti bisa kerja dengan baik. Nanti kan masyarakat akan menilai. Itu aja. Fokus utamanya apa Pak nanti Pak? Fokus utamanya apa? Tahun pertama pekerjaan. Ya, fokus utamanya ini kemarin saya belum dilantik saja sudah mencoba untuk meminta anggaran untuk infrastruktur. Kita itu anggarannya PPD-nya sangat minim ya. Apalagi ada kabar tapi belum diputuskan Pak Presiden, katanya DAU-nya akan dipotong. Jadi kita harus pandai-pandai berinovasi. Hubungan baik dengan pemerintah pusat dan provinsi. Andalan kita kan dana dari provinsi dan dari pusat. Di samping nanti akan mencoba menaikkan pendapatan asli daerah.
Mas, di tahun pertama pemerintahan jenengan ini kan APBD sudah diketok ya. Ya. Berarti kan rekan-rekan wartawan, pada pagi hari ini, Kamis 9 Januari 2025, KPU Kabupaten Banyumas menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyumas terpilih pada Pilkada serentak tahun 2024. KPU Kabupaten Banyumas telah mensahkan mengeluarkan SK nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan paslon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 540.554 suara atau memperoleh 59,44% dari total suara sah. Dengan demikian Bapak Sadewo dan Ibu Lintarti sudah sah ditetapkan menjadi pasangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tahun 2024, periodisasi 2024 sampai dengan 2029 yang sesuai dengan PKPU 18 tahun 2024. Pasal 66 KPU Kabupaten Banyumas setelah menetapkan pasangan calon terpilih dalam waktu 1 hari menyampaikan usulan pengesahan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kabupaten Banyumas. Demikian. pelantikannya kapan? Kalau sesuai dengan Perpres masih di 10 Februari, namun demikian memang informasi yang beredar dari Komisi 2 akan diundur setelah selesai sengketa di Mahkamah Konstitusi diserentakkan di bulan Maret. Jadi kami masih menunggu regulasi terbaru. Demikian. Berarti nunggu dulu, misalnya gubernur dulu yang dilantik baru ke bupati atau seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan Perpres yang lama, itu kan memang gubernur dulu dilantik, kemudian pada tanggal 10 Februari baru bupati dilantik ya. Tapi ini masih isu yang berkembang akan diundur sampai Maret, jadi kami juga masih menunggu jika ada regulasi terbaru. Demikian. Artinya memang jadwalnya belum ditentukan waktunya untuk proses pelantikan kapan? Iya, kalau berdasarkan regulasi tentu masih mengacu yang lama, pelantikan bupati di tanggal 10 Februari secara serentak begitu. Mas,